Dalam pilkada bukan hanya untuk ajang mencari suara, yang terpenting kita menambah saudara. Hai teman-teman, kembali lagi bareng Caca Rizcha untuk live Instagram bersama Pak Sarwono. Nah, kita akan menghubungi Pak Sarwono ya. Terima kasih teman-teman yang udah standby mendengarkan cerita Pak Sarwono. Pasti udah semangat banget. Caca akan langsung undang Bapak untuk bergabung bersama kita ya. Mudahan jaringan aman, mudahan lancar. Tidak ada sendat-sendat lagi ya. Masih tetap semangat kan teman-teman? Boleh dong tulis semangatnya atau komentar teman-teman di kolom komentar ini atau juga di kolom yang ini. Di kolom yang ini yang ada tanda tanyanya. Boleh nanya, boleh kasih semangat, silahkan boleh gabung. Kita akan ngebahas mengenai jejak karir dari Pak Sarwono yang katanya pernah jadi wartawan sampai bisa menjadi anggota dewan. Pasti penasaran kan ya? Pak, mohon maaf tadi terputus Pak. Iya, Caca tuh mau capture, malah kemati dianya. Jadi begitu. Mudahan lancar ya Pak ya. Nah ini agak lebih baik nih Pak jaringannya di Caca nih Pak. Nah, tadi Bapak cerita juga bahwa salah satu karya dari almarhum ayahanda yaitu Jembatan Mahakam ya Pak ya. Itu tahun berapa Pak? Jembatan Mahakam itu dibuat, berarti puluhan tahun yang lalu kan ya? Tahun 80-an. Tuh, 80-an benar-benar luar biasa sekali. Iya. Terus Bapak sempat sakit stroke, itu di tahun berapa sakit stroke-nya Pak? Waktu saya SMP. Oh, masih muda sekali Bapak Pak ya? SMP. Saya 10. Artinya Bapak sudah waktu itu sebenarnya di masa produktifnya bekerja. Jadi sebenarnya karyanya bukan hanya Jembatan Mahakam, tapi banyak jalan di Samarinda, termasuk jalan akses dari Samarinda ke Sanga-Sanga, Samarinda ke Bontang. Itu yang karena alhamdulillah ternyata ayah ini satu di antara 3 orang ahli geodesi yang ada di Kalimantan Timur. Geodesi itu ilmu ukur tanah yang mendesain, merancang sebelum itu dibuat jalanan, sebelum diaspal itu dibuat desain dulu, namanya ilmu geodesi, ilmu ukur tanah. Gitu. Setelah itu rancangan, lalu pemerintah melakukan sebuah program perencanaan pembiayaan lalu pelaksanaan. Tapi desain awal waktu itu ada namanya program namanya Projakal, proyek program jalan Kalimantan. Nah, salah satu motor yang mendesainnya itu alhamdulillah ayah saya. Itu jadi kebanggaan. Wah, bangga banget. Betul jadi Pak, bangga banget. Kalau saya jalan dari Samarinda ke Sanga-Sanga, saya ingat ayah saya. Kalau saya jalan dari Samarinda ke Bontang, saya ingat. Ini luar biasa. Mudah-mudahan itu semua jadi amal ya buat ayahanda. Semoga tenang di alam kubur. Jadi amal. Ya, kemudian mudah-mudahan nanti berkumpul lagi semua dengan kita semua di surganya Allah. Betul. Amin. Pak, kalau Caca bisa bilang pasti sebagai anak bangga sekali ya punya ayah yang bisa menciptakan karyanya dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Samarinda. Apakah itu yang menjadi motivasi Pak Sarwono untuk ingin mengelola Samarinda lebih baik ke depannya di masa yang sekarang ini? Itu salah satu motivasinya. Ada 3 pesan ayah yang saya tidak lupa. Jangan kau nikmati yang bukan hasil kerjamu, jangan kau ambil yang bukan milikmu, dan carilah teman sebanyak-banyaknya hidup ini, jangan pernah mencari musuh. Jadi pertama kejujuran, yang kedua kerja keras, yang ketiga persaudaraan. Jujur, suka bekerja, dan banyak teman, rezekinya banyak, temannya banyak, hidupnya nyaman. Itu pesan ayah yang tidak pernah saya lupa. Sekali lagi ada 3 pesan ayah. Yang pertama, jangan kau nikmati yang bukan hasil kerjamu, jangan kau ambil yang bukan milikmu, dan perbanyaklah teman dan jangan pernah cari musuh.
pesan itu yang pertama adalah kejujuran, yang kedua kerja keras, yang ketiga pertemanan. Ya, jadi banyak teman itu. Iya, banyak teman banyak rezeki Pak. Tapi Oh kan iya, oke. dalam kehidupan itu kan Pak pasti ada aja sih orang yang memang kita nggak cari musuh, tapi ada aja orang yang Mm-mm. pasti nggak suka sama kita, Iya, ya iya. kan Pak? Bapak pernah nggak sih ketemu sama orang yang kayaknya nyata banget nggak suka sama Bapak? Ketika orang tidak suka dengan kita, kita jangan langsung Mm-mm. negative thinking bahwa dia tidak suka kita. Bisa jadi dia tidak Mm-mm. suka karena dia belum kenal kita. Dia Oh belum betul kenal juga sih kita, benar Pak. Mm-mm. ya kan? Bisa jadi atau dia sudah kenal tapi tidak suka. Justru dengan kita eh, memperbaiki hubungan dengannya, kita tidak pernah membalas, kita tidak mau arah dengannya. Bisa jadi marahnya berubah menjadi ramah. Gitu. Jadi Iya orang benar kalau sih Pak, dia betul betul betul. kira-kira begitu. Benar-benar Pak, setuju Pak. Jadi kalau Saya misalnya ini ya, ada orang yang nggak suka sama kita, mungkin dia karena dia belum kenal kita. Coba dia duduk bareng sama kita, ngobrol bareng sama kita, kenali kita lebih dalam. Bisa jadi nih dia tambah nggak suka, atau mungkin dia suka. Iya, kalau Pak. di masa kecil, oke, di masa kecil kalau saya sampai misalnya berantem dengan teman, itu jangan harap dibela orang tua. Orang tua menyalahkan, tetap yang disalahkan kita. Jadi kalau sampai berantem, itu kita yang disalahkan. Kenapa sampai berantem? Jadi tidak pernah kita minta pembelaan ke orang tua juga. Jadi orang tua mengajarkan kalau kamu berantem berarti kamu tidak bisa diterima temanmu, berarti ada yang salah. Kalau dia pukul, Iya, istilahnya memukul pipi kanan, beri pipi kiri. Kalau pipi kanan kiri juga dipukul, ulurkan tangan, mintalah maaf, gitu kan. Ya, kira-kira kalau orang salah tapi kita yang minta maaf, dia kan mikir juga ya. Iya pasti mikir juga benar Pak. Apa ya baik sekali Bapak ini Pak. Apa yang bisa harus legowo nerima, harus legowo, lebih baik kita yang mengalah ya kan, daripada makin panas atau makin berseteru tuh kadang kayak gitu. Benar tuh Pak, setuju Pak. Pak Kan waktu ada masih kaidah kecil, iya ada orang yang mengatakan apa Pak? Ada kaidah begini, 1000 teman itu terlalu sedikit dan musuh satu itu terlalu banyak. Terlalu banyak, benar Pak. Ya, satu aja banyak. Kalau teman 1000 itu masih sedikit. Oke, kita lanjut. Nah, Pak, Caca juga mau nanya nih, kan waktu kondisi Bapak ayahanda Bapak sakit stroke tuh, pasti ekonomi keluarga Bapak juga berubah total dong Pak ya. Dimana ibu rumah tangga biasa kan Pak ya? Ibu rumah tangga biasa. Betul. Terus itu kondisi pasti sulit tuh, karena Caca juga punya teman yang ayahnya stroke. Ya benar-benar apa ya, itu seperti melempar mental sih sebenarnya. Nah waktu kondisi seperti itu, gimana keluarga Pak? Gimana kondisi keluarga? Ibu orang yang tegar, makanya saya cinta dengan ibu, nggak boleh pudar. Ibu ini orang yang tegar. Di saat kondisi ayah sakit yang biasanya banyak pekerjaan, berarti kan berpengaruh terhadap pendapatan. Saat itu kerjaan di PNS tidak seperti biasa, kemudian kadang-kadang ayah membantu yang lainnya membuat desain, membuat gambar dan sebagainya, itu mendapat ada hasil sampingan. Ketika ayah sakit, ibu tetap tegar. Apa yang dilakukan? Karena tanggung jawabnya banyak. Ibu membuat kue, membuat kerupuk. Lalu saya dan 3 orang saudara saya yang pergi ke warung-warung. Jadi kue yang dibuat ibu ini kita titipkan di warung-warung, cukup banyak gitu. Dan hasilnya bisa untuk kita membiayai sekolah, kemudian menambah uang belanja. Jadi saya melihat ibu ini sosok yang tegar. Ketika ayah sakit tidak mengeluh, tapi kemudian bangkit mencari tambahan. Tapi kita sebagai anak-anaknya juga punya kepedulian. Bahkan ada kakak-kakak itu yang tadinya sudah dikuliahkan, berangkat ke Jogja, berangkat ke luar daerah kuliah. Satu di antaranya pulang kembali tidak mau kuliah. Beliau mengatakan, ini juga perhatian persaudaraan ini luar biasa. Kakak mengatakan, saya tidak perlu kuliah, lebih baik uangnya buat adik-adik sekolah. Lalu kakak bekerja di perusahaan minyak, alhamdulillah rezekinya bertambah, bisa ikut membiayai adik-adiknya sekolah. Ini
kekompakan dalam kekeluargaan ini terasa sejak kami kecil sampai kami lulus. Ya. Luar biasa sekali. Jadi memang dari kecil pun sudah diajarkan oleh ayahanda bagaimana caranya untuk memegang satu prinsip dengan 3 kata yang selalu digaungkan oleh ayah kepada anak-anaknya. Ditambah lagi Pak Sarwono juga waktu ayah tertimpa musibah tetap solid, tetap kuat dalam keluarga ya Pak ya. Itu keren banget Pak, itu panutan buat kita semua. Karena kebanyakan di antara kita ketika salah satunya memiliki musibah, yang lainnya jadi tercerai-berai seperti mau menyelamatkan diri sendiri itu Pak. Ya. Itu keren banget Pak. Ini kalau disinetronkan seru, perjalanan keluarga ini kalau disinetronkan seru. Benar. Makanya saya bilang 11 saudara tuh besar sekali Pak, kayak Gen Halilintar jadinya Pak. Iya. Kayak Atta Halilintar jadinya. Nah, Bapak 11 saudara, Bapak anak ke-10. Yang pertama laki-laki atau perempuan, Pak? Pertama laki. Terus yang kedua? Yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki, yang keempat perempuan, yang kelima perempuan, selanjutnya laki-laki. Ini perempuan ya? Laki-laki semua sampai 11, Pak? Betul. Oh ya, jadi 3, 3, laki-lakinya 8. Pernah berantem nggak sih Pak sama kakak-kakak Pak? Berantem. Atau sama saudara yang lain? Kalau saya menangkapnya bukan berantem ya, bercanda. Tapi kadang-kadang ada bercanda berlebihan, ada yang tersinggung. Kalau sudah seperti itu nanti ibu turun tangan. Kalau ibu sudah turun tangan, gitu ya. Apalagi kalau ayah jangan berantem. Ada itu udah. Bercandanya sampai nangis biasanya Pak ya, anak-anak itu Pak ya. Anak-anak kan biasa. Terus Pak, kan Bapak nih itu waktu zamannya SMP, ayahanda terkena stroke. Perjalanan sekolah Bapak masih terus panjang nih. Dengan ibu jualan kue, Bapak bantu untuk jualan-jualan, kayak gitu. Pernah dapat stigma nggak sih Pak? Biasanya itu kan kayak dianggap, ih kok gitu sih hidup kamu sekarang udah terlunta-lunta. Biasa ada aja kan Pak, anak-anak SD itu begitu tuh. Pernah dapat perlakuan seperti itu nggak sih dari teman-teman Pak waktu kondisi susah? Justru berbeda, bukan seperti itu. Kita dengan kehidupan ekonomi biasa, kita juga kami membantu orang tua jualan, mengangkat kue, pergi ke pasar gitu. Tapi teman-teman tidak pernah menganggap miring karena kita punya prestasi. Di sekolah kita punya prestasi. Di sekolah punya prestasi, kadang-kadang teman-teman belajarnya ke rumah, mengerjakan PR, datang ke tempat kita gitu. Artinya dia tidak mungkin akan memberikan stigma negatif, apalagi mengejek, karena mereka perlu dengan kita kan. Kita jadi karena Bapak anak pintar, makanya karena Bapak anak pintar, makanya ditemenin gitu Pak ya. Oh, dasarnya orang-orang juga dimanfaatin. Kalau sudah namanya lomba gitu ya, main bola gitu kan, lompat karet, saya termasuk yang diunggulkan, jago lah gitu. Jadi teman-teman juga gitu. Gini, ya. Salah satu keponakan saya itu pemain bola nasional loh, namanya Ponario Astama. Iya. Itu keponakan Ponario saya. Ya, Bu. Ponario ya Pak ya, bukan Ponari ya. Soalnya Ponari itu yang Teluk Batu dulu Pak. Ponario Astama mantan kapten timnas Indonesia. Itu waktu kecil latihan bola, dia pergi ke lapangan bola, saya mengantar itu. Jadi kalau lihat Ponario saja, keponakan saya main bolanya jago, gimana omnya ya kira-kira. Oke. Oh, jadi meskipun kondisi kayak gitu, tapi teman-teman tetap baik Pak ya, karena Bapak anak pintar, terus juga paling aktif juga di sepak bola. Tapi pernah ngerasa dimanfaatin nggak Pak? Saya tidak menganggap dimanfaatkan ya. Saya lebih menilai dia memilih sedang berteman karena kita punya kelebihan. Prinsip-prinsip tadi, jangan sampai kita merasa dimanfaatkan lalu kita menikmati, tapi juga kita mengingatkan kalau soal urusan sekolah belajar sama-sama ya. Gitu. Tapi nanti kalau sudah mengerjakan Iya,
Saya pernah punya teman tuh Pak, juga pinter banget Pak, pinter banget. Terus di kelas kalau misalnya pagi tuh kami nyontek semua sama dia, terus lama-lama dia nggak mau lagi ngasih jawabannya Pak. Saya ingat itu Pak. Mudah dia tetap sehat ya di sana, Wicaksono namanya. Pak, lanjut lagi Pak. Nah, dalam kondisi seperti itu pun sebenarnya teman-teman masih baik kayak gitu ya. Terus masih terus berjuang bersama ibu bikin kue, terus kakak dan bapak yang jualin kayak gitu. Itu terus begitu sampai di kelas berapa Bapak? Itu terasa waktu di SMP ya, sejak ayah sakit. Tetapi kan tadi saya sampaikan ada kakak-kakak saya yang berkorban. Dia berkorban, dia tinggal kuliahnya lalu mencari kerja. Alhamdulillah dapat pekerjaan yang bagus di perusahaan minyak. Dulu ada perusahaan namanya Betel. Kemudian berpindah sampai kerja di perusahaan minyak di Malaysia. Lalu kembali lagi ke Indonesia, kerja di Total Indonesia. Lalu ada juga yang kerja di Pertamina. Nah, kakak yang seperti ini yang kemudian menopang biaya adik-adiknya untuk sekolah, untuk kuliah. Jadi tidak sampai SMA atau lulus sampai kuliah kita jualan, dan itu saya sangat salut dengan kakak-kakak tetap solid seperti ini. Ini berarti kan juga membantu ibu, membantu beban keluarga. Mereka saudara kami jangan sampai ada yang tidak lulus SMA. Pokoknya SMA harus lulus. Setelah lulus SMA, nanti mau kuliah silakan. Nah, termasuk saya kuliah, saya mohon izin, mohon restu dari ibu, saya berangkat kuliah. Setelah kuliah, biayanya juga sangat terbatas, tapi sambil kuliah, sambil mencari pekerjaan. Jadi di usia kuliah itu kan kita juga bisa mencari kerjaan sampingan. Itu yang kami rasakan sampai lulus kuliah. Sambil kuliah, sambil kerja sampingan. Kan Bapak pinter tuh Pak ya, dari SMP udah ranking terus. Pernah ikut jalur beasiswa nggak sih Pak? Waktu kuliah sempat dapat beasiswa. Waktu SD, SMP, SMA nggak ada beasiswa. Belum ngerti ngurus-ngurus yang begitu. Taunya sekolah yang penting cukup, belajar yang baik, sudah begitu. Tapi saya kan merasakan seperti apa susahnya kita sekolah di masa-masa ekonomi sedang susah. Makanya ketika saya di DPRD, alhamdulillah ketika saya di DPRD, Komisi 4 atau Komisi Besar, Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja. Di situ saya berpikir saya hanya di DPRD, setidaknya membantu saudara-saudara kita warga Samarinda yang di usia sekolah. Anggaran pendidikan harus dinaikkan, jangan lagi ada pungutan sekolah, dan alhamdulillah itu terwujud di tahun 2006. Jadi apa ya, pengalaman yang pernah kita alami, ekspresi yang kita rasakan itu aktualitas kita sedang mempunyai kewenangan atau jabatan. Kita ingat masa lalu kita susah, jangan sampai anak-anak masyarakat itu yang susah. Karena mungkin saya susah tapi saya masih bisa beruntung, ada kakak-kakak saya yang masih mau berkorban. Dia menghentikan kuliahnya dia untuk mencari kerja. Tapi bisa jadi kan ada keluarga di Samarinda yang anak yang susah ini dia tidak punya kakak. Siapa yang membiayai dia? Sementara dia juga perlu sekolah. Yang seperti ini terasa banget. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi pengalaman pribadi. Lalu kita rasakan, kita ingin berbagi dengan jabatan, dengan kedudukan kita memberikan manfaat bagi mereka. Mungkin kita tidak kenal mereka. Mereka juga tidak kenal kita. Tapi panggilan hati ini tidak bisa dibohongi. Bahwa kita harus memberikan arti bagi orang lain. Betul Pak, betul Pak. Jadi memang perjalanan hidup Bapak tuh luar biasa Pak ya, apalagi waktu kondisi ayahanda stroke, itu benar-benar kayaknya pasti menampar sekali keluarga. Tapi solid banget, dan Bapak hebat, tetap ada niatan untuk kuliah, dimana kan satu kakak aja sampai mengalah, yang penting adik-adiknya bisa lulus SMA aja, bisa lulus SMA, kuliah terserah. Jadi Bapak tuh akhirnya memilih untuk tetap kuliah dengan biaya seadanya. Apa yang memotivasi Bapak untuk tetap kuliah, Pak? Dengan kondisi keluarga yang tidak stabil. Yang pertama, kuliah bukan hanya sekedar berorientasi dapat titel dan mudah bekerja. Tetapi kakak-kakak kami memotivasi, kalau pertama masuk di SMA, setelah itu pergilah kuliah.
kuliah itu bukan hanya untuk dapat ijazah dan bisa bekerja, tapi di sana akan banyak teman, punya wawasan, mulai belajar berorganisasi, kemudian bisa ada yang namanya dosen yang cara mengajarnya berbeda dengan guru. Apalagi ada di dalam perguruan tinggi itu kan, pengabdian itu salah satunya. Itu salah satu yang membuat termotivasi. Saya harus kuliah. Saya harus kuliah dengan kondisi seadanya. Waktu itu saya kuliah satu kos dengan kakak saya kandung saya persis dia saya anak 9. Saya kuliah dengan kos di satu tempat kos-kosan yang ukuran kamarnya itu 2x2. Ukuran kamar, Bapak nggak kuliahnya ngekos juga Pak? Kuliah di mana dulu Pak? Kuliahnya di Unmul, di Universitas Mula Warman. Oh, kuliahnya di Unmul. Bapak ngekos berarti dekat Unmul dong ya? Emang rumah di mana Pak? Jauh? Ya, saya rumah itu kan di Balikpapan. Jadi begini, saya ini kan keluar bapak ini kerja di PU. PU ini kan pindah-pindah, jalan-jalan di Samarinda, di Tang, di ada yang lahir di Tarakan, ada yang lahir di sini. Waktu sedang mengandung saya, waktu itu ada 2 pilihan. Dapat rumah di privat itu. Kemudian dapat rumah di Forvo atau di Balikpapan, yang itu di rumah juga. Nah, rupanya ibu memilih yang karena dekat dengan sekolah. Hanya ada 4 rumah PU di Balikpapan di Jalan Melati. Itu dekat sekali dengan Gunung Pasir. Gunung Pasir itu kompleks sekolah, ada SD, SMP, SMA ada di sana. Ibu memilih di sana, lahir saya di sana. Nah, jadi saya lahir di Balikpapan, tapi kalau sudah masa liburan, Sabtu Minggu atau masa liburan, pasti dibawa ke Samarinda. Makanya sejak kecil sudah kenal tinggalnya di privat dulu. Makanya Bapak waktu kuliah karena rumahnya di Balikpapan gitu ya, Bapak ngekos di Samarinda. Samarinda ya. Terus waktu ngekos ini kan pasti dalam kondisi Bapak sambil kerja, sambil kuliah, terus ngekos juga di Samarinda bareng teman-teman. Pengalaman apa tuh Pak yang seru di masa kuliah dan ngekos ini? Bisa nggak sih Pak ngatur waktu Pak? Saya aja bentrok terus Pak kerja sama kuliah Pak. Jadi begini, sesuatu itu jangan dibuat beban. Karena apa yang kita lakukan bukan hanya untuk hari ini. Jadi kita melakukan sesuatu jangan melihat apa yang kita dapat sekarang, tapi kita menatap masa depan. Setiap yang kita lakukan sekarang, sepanjang kita jujur, kemudian kita sungguh-sungguh bekerja dan punya teman yang banyak, yang kita lakukan hari ini mungkin tidak seberapa kita terima, tapi suatu saat kita akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Jadi menatap itu yang menjadi optimis gitu. Walaupun ya, kuliah kan juga perlu waktu, apalagi di masa-masa kuliah itu saya aktif dalam berorganisasi. Ada beberapa organisasi saya ikut untuk kuliah itu. Mulai selama kuliah tuh aktif banget Bapak ya, kuliah sambil organisasi Pak. Di himpunan mahasiswa jurusan namanya Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah, Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian, Senat Mahasiswa Bapak Umur. ini ya kuliah pertanian ya Pak ya? Terus apalagi Pak organisasi Bapak ikutin? Organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah, Senat Mahasiswa Pertanian, Senat Mahasiswa Unmul, Studi Islam Mahasiswa, Majalah Kampus, Perkemi, Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia. Masih banyak itu yang belum lagi kita ikut yang namanya Alam, apa namanya LSM lingkungan gitu. Tapi menarik, semua dinikmati saja. Iya banyak banget Pak diikutin Pak, luar biasa. Itu tuh gimana ngatur waktunya sama kuliah Pak, sama kerjaan juga. Jadi prinsipnya gini, jangan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu. Kadang-kadang ada yang terbalik, orang tuh nggak ada waktu nih, seperti dia diatur waktu, padahal bukan kita yang mengatur. Nah, itu karena seaktif-aktifnya seseorang di kuliah, artinya tidak usah berorganisasi, hanya kuliah saja. Memangnya 24 jam kuliah? Kan tidak. Iya enggak sih ya. Aktifnya di organisasi, tidak mungkin 24 jam untuk organisasi kan. Ya, segini kita bekerja. Kan bekerja tidak 24 jam.
Jadi semua pasti dibagi. Ada yang menarik, ada yang menarik Pak Caca. Ada yang menarik yang masa saya kuliah. Saya kuliah di Fakultas Pertanian. Program studinya namanya ilmu tanah. Jadi saya mau belajar tentang tanah buat nanti bisa buat pertanian, bisa buat kehutanan, bisa buat yang lain. Ini namanya kesesuaian lahan, tata guna lahan diawali dengan survei tanah. Ada yang menarik perlu saya sampaikan sedikit. Kadang-kadang saya merenung. Jadi tanah di Indonesia ini ada 10 order, 10 jenis. Oh, tanah di Indonesia ini 10 jenis. Bukan di Indonesia, sedunia jenis tanah. Sedunia order tanah itu jenis. Nah sekarang di tahun 2000-an itu sudah ditemukan satu order baru, sekarang menjadi 11 order. Jadi tanah di seluruh muka dunia, muka bumi ini hanya ada 11 ordernya. Saya berikan contoh salah satunya. Di Samarinda atau Kaltim ini lebih banyak jenis tanah yang namanya ultisol. Itu salah satu ordernya. Ada ultisol, ada juga spodosol, ada alfisol. Saya ingin sampaikan ternyata menarik. Ini bukan hanya ilmu untuk dapat prestasi dan ijazah lalu bekerja, tapi saya mau melakukan penghayatan terhadap ilmu yang saya tekuni. Jadi begini, ultisol itu jenis tanah yang melekat lempung liat berdebu, sebagian lempung liat berpasir. Kalau dia diberi unsur hara, dia mengikat. Diberi air, dia menahan, dia dikeluarkan. Kalau ada tumbuhan di atasnya, dia bisa berbagi. Unsur haranya dibagi, airnya dibagi, sehingga tumbuhan ditahan bisa. Lalu ada tanah jenisnya spodosol. Dia berpasir, hitamnya bukan organik, tetapi seresah. Kemudian jika ada tanaman dikasih air, dia serap semuanya, hampir tak tersisa. Kalau ada tanaman di atasnya, tanamannya tidak subur. Jadi manusia itu kan katanya diciptakan dari tanah ya. Karakteristik dan tanah, sifat manusia itu mirip dengan sifat tanah. Makanya kalau ada orang pelit, saya bilang spodosol dia itu. Spodosol itu jenis tanah yang pelit gitu. Dia maunya nerima tapi susah berbagi. Oh gitu. Jadi ada sifat manusia kan, ada yang maunya nerima tapi berbagi susahnya. Ada yang menerima tapi bisa berbagi. Ada yang banyak menerima, berbaginya sedikit. Persis dengan karakteristik tanah. Nah, di situ saya menghayati itu ya saya. Itu ternyata bisa membuat kita bukan hanya menjadi pintar, bisa mencari kerja, tapi ilmu itu bisa juga mengingatkan kita kepada yang kuasa. Luar biasa sekali Pak. Caca baru tahu loh Pak, ada 10 jenis tanah di dunia 11 ya. Dan itu 11 sekarang. Dan itu menggambarkan karakter manusia ya. Subhanallah, iya, betul. Luar biasa. Nah, Pak, kan Bapak bisa mengimbangkan seperti Bapak bilang tadi bahwa jangan waktu yang ngatur kita, tapi kita yang harus ngatur waktu, berorganisasi, kuliah dan kerja. Nah, waktu Bapak kuliah ini Bapak sambil kerja pertama Bapak tuh apa? Apakah wartawan itu? Belum, wartawan itu setelah kuliah. Jadi kerja yang kita lakukan, saya pernah jual baju. Nah, gitu ya. Jual baju Pak? Iya, diem-diem ya. Di mana Pak? Kita cari yang ya harganya miring begitu kan. Nah, jual nanti teman-teman bisa beli. Jual spare part motor juga pernah. Gitu. Jadi apa saja deh kan gitu. Yang penting kita jangan malu, dan itu kan pernah ditempa. Waktu kecil saya biasa yang namanya jualan, mengantarkan jualan ibu ke warung. Jadi biasa yang seperti ini. Kalau anak-anak sekarang bilang entrepreneur lah gitu ya. Betul. Dulu yang namanya pedagang ya Pak ya. Sekarang entrepreneur ya. Naik namanya bagus sekarang. Iya. Yang penting ada hasilnya. Kata orang tidak penting pekerjaan dengan penghasilan tetap. Yang penting tetap berpenghasilan. Yang penting betul Pak, benar. Nggak penting penghasilan, nggak penting penghasilan dengan tetap, tapi yang penting penghasilan tetap. Iya betul Pak, mantap itu. Kita bekerja tidak penting itu penghasilan tetap. Kalau penghasilan tetap kan gaji. Iya benar Pak. Yang penting itu tetap berpenghasilan. Itu benar Pak. Kondisi saya sekarang tidak seperti itu Pak semenjak pandemi. Paham. Itu semua dialami oleh seluruh
saudara kita. Oke. Iya, luar biasa. Terus, iya benar tuh Pak. What next? Jadi pekerjaan Bapak waktu pertama sambil kuliah itu tuh apa Pak? Ya itu Apa tadi aja, saya jualan? tidak kemudian apa namanya saya pintar mencukur. Pintar apa Pak? Oh, mencukur rambut, Potong rambut. pintar mencukur rambut. Jadi teman-teman saya mencukur, bahkan bapak kos saya mencukur. Nah, kalau sudah mencukur, wah saya diberi mie, diberi yang lain. Ini artinya dari hasil mencukur itu bisa mendapatkan bahan makanan cukup untuk 1 bulan. Oh iya benar Pak. Jadi kerja apa aja waktu itu Pak ya? Apa aja Iya. digali ya? Jual baju iya, juga cukur rambut juga iya, kayak gitu. Ya. Tapi nggak Itu sampai buka barbershop. Oh nggak sampai buka Nggak sampai. barbershop Pak? Enggak. Kenapa Pak waktu itu? Karena nggak kepikiran buka barbershop? Kalau saya buka barbershop bisa nggak jadi kuliah saya. Iya, kerja terus. Tapi kan Bapak pernah ini juga Pak, pernah aktif di organisasi kan Pak ya? Iya. Waktu zamannya kuliah itu tuh tahun berapa Pak? Yang kuliah itu Pak? Kuliah tahun 91. Tahun 91 saya kuliah. Saya mulai kuliah Sampai? terus saya lulus 97. Karena 97 ya tadi kita kan kuliah sambil bekerja, bahkan saya sempat ikut ya dipilih sama dosen, ada dosen senior ketika punya proyek nasional, bahkan pernah ada proyek nasional di Kaltim, saya dilibatkan. Di situ lumayan itu. Jadi kita dulu ada namanya Land Resort Project Planning Object gitu ya. Kita ada proyek LPP ke Kalimantan Timur yang ini dari sumbernya Bank Dunia yang mengerjakan dosen-dosen senior melibatkan mahasiswa. Itu lumayan gitu. Itu jadi pekerjaan kita nikmati karena pekerjaannya sesuai dengan disiplin ilmu, yaitu survei tanah. Jadi saya sejak tahun 95 itu sudah keliling yang namanya Samarinda, Anggana, Meriam, Muara Badak gitu kan. Itu namanya pemetaan foto udara. Jadi memotret Kaltim dengan foto udara, lalu kita petakan di atas meja, lalu kita turun ke lapangan menguji kualitas tanahnya. Asik lah pokoknya. Iya. Dan itu jadi bekal untuk menyelesaikan. Oh, memang dari kuliah pun juga Bapak udah aktif sekali tuh Pak ya, ikut-ikutan proyek, dibantu sama dosen. Caca nggak tahu sih Pak, tapi kalau di zaman Caca itu nggak ada yang proyek dari dosen ke mahasiswa, nggak ada. Mungkin kalau dulu ada kali ya, jadi mahasiswa tuh juga punya job site-nya selain mahasiswa, juga bisa cari penghasilan dari yang dosen kasih proyek-proyek kayak gitu ya Pak. Karena udah Caca nggak pernah dapet gitu, nggak tahu soalnya. Kalau yang namanya kehutanan, pertanian, kemudian guna lahan, itu ketika yang mendapatkan itu misalnya apa namanya dari Universitas Mula Warman, pasti di spesifik sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau pertanian, nah, daripada mencari tenaga kerja yang lain, mahasiswa kan bisa karena ini connectingnya bukan hanya kerja kasar, kerja fisik, tetapi memakai ilmunya sesuai dengan disiplin ilmunya, pertanian, ilmu tanah, klasifikasi tanah, foto udara, tata guna lahan. Jadi ini apalagi penelitian baru waktu itu, klasifikasi tanah mulai dari Samarinda, Muara Badak, Kampung Jawa, Anggana, Sungai Meriang gitu kan. Dengan pemetaan waktu itu harga foto udaranya sudah 2 juta waktu itu. Saya pikir dari mana? Ternyata dengan alhamdulillah ada caranya. Dosen mengatakan untuk foto udaranya saya yang tanggung katanya. Alhamdulillah dosen yang tanggung. Oh, penelitian Bapak dosen yang tanggung malah Pak ya? Alhamdulillah gitu kan, ada studi jalannya. Jadi mengklasifikasikan tanah dilihat dari foto udara itu menarik. Jadi kita meneropong bukan hanya berinteraksi langsung, tapi kita bisa memperkirakan sesuatu dari udara, foto udara. Kalau sekarang lebih canggih kan, ada drone. Dulu belum ada drone. Iya, dulu belum ada drone. Jadi Bapak kita sewa pesawat. Pesawat. Wih, pesawat benar.
fotonya itu ditaruh di Kan main. sisi bawahnya. Pesawatnya terbang itu difoto Ah. semua. Kemudian yang kedua bisa pakai citra satelit. Pakai citra satelit, jadi foto satelit itu nanti dikombinasikan. Asik dah pokoknya. Wow, 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 wow. Tapi enaknya Bapak untuk dananya itu ditanggung oleh si dosen itu karena tadi proyek dosen juga Pak ya? Ya, untuk kan bukan kalau yang penelitian berbeda. Dibantunya fotonya. Tapi untuk tanahnya sendiri, tanahnya kan ada biayanya. Untuk uji lab tanah di laboratorium itu ada biayanya dan cukup mahal. Makanya ketika menyelesaikan skripsi saya juga harus sambil kerja karena biaya skripsinya itu mahal banget. Iya. Karena satu sampel tanah saja waktu itu harganya di laboratorium 45.000. Sementara ini ratusan sampel. Satu horizon itu, satu sampel tanah itu ada 3 horizon. Jadi kalau kita kupas tanah, nanti ada horizon A yang di atas yang agak kegelapan, warnanya agak hitam, yang kedua kecoklatan, yang di bawah putih. 3 sampel itu masing-masing 45.000. Kalau kita ambil ratusan sampel, ini kan banyak berapa juta itu. Nah, saya harus uang untuk menyelesaikan selesai skripsi 1 tahun. Lumayan itu. Iya lumayan. Pak, waktu tahun 9, ada Bapak kuliah dari 91 sampai 97, tahun 97 aja uang 40.000 itu aja besar banget pasti Pak ya? Iya. Udah kalau dikurskan saat ini udah jutaan itu Pak, udah mungkin 13 juta kali Pak. Bisa kebayang nggak? Saya kos itu 1 bulan 25.000 1 bulan. Wih mahal banget tuh Pak, kos bulan 25.000. Enggak, kos sebulan itu kos sebulan 25.000, sementara untuk bayar sampel tanah satu sampelnya 45.000. Dikalikan berapa ratus kan? Kebayang nggak? Betul. Tapi asik, ternyata bisa juga selesai juga kuliahnya. Alhamdulillah. Iya benar-benar Pak. Ada yang mengatakan bahwa hidup ini sulit tapi setiap hari dijalani terlewati aja. Benar tuh Pak kalau dijalani seperti itu Pak. Nah, kan Bapak kuliahnya dari tahun 91 sampai 97. Berarti itu kurang lebih 6 tahun ya Pak ya? Iya betul. 5 tahun 11 bulan sih saya kuliah. 5 tahun 11 bulan, kurang 1 bulan 6 tahun Pak. Oke. Apakah memang di zaman dulu kuliah memang selama itu Pak? Karena sekarang yang Caca tahu kuliah itu hanya sekitar 4 tahun doang. Iya. Zaman dulu, emang dulu sebelum Masehi ya Pak. Enggak, sama aja dulu dan sekarang ada ketentuan. Oh sama aja. Ya itu kan 7 tahun ya. Iya. Ada juga teman-teman yang selesai 4 tahun ada waktu itu, yang 5 tahun juga ada. Juga. Ada. Karena kita harus berbagi. Tadi kan saya sampaikan, saya harus kuliah sambil kerja. Penelitian saja. Itu yang juga. Jadi yang harusnya penelitian itu normal, 3 bulan itu selesai uji lapangan, 1 bulan kemudian penyelesaian makalah, bulan kelima diujikan. Itu selesai. Berarti 6 bulan selesai penelitian. Tapi karena harus bercampur dengan mencari uang, jadi setahun dong. Relatif sih. Oh iya pantas Pak. Iya. Yang penting kita karena kerja. Ya, kita menikmati dan jangan pernah apa yang kita jalani itu jadi beban. Jalani saja. Betul. Nah, Bapak waktu kuliah itu, benar, kayak judul lagu Pak, akan indah pada masanya ya, akan indah pada waktunya. Oh, atur aja. Pak, itu sudah. Terus, sejak kapan Bapak mulai berkecimpung di wartawan Pak? Di wartawan, jadi setelah lulus kuliah, nah ini yang unik. Saya kuliah bergelut dengan pertanian dan ilmu tanah. Begitu lulus, kita kan tidak langsung bekerja dengan pola ini ya. Saya begitu lulus, pekerjaan pertama saya menjadi konsultan UMKM. Nah, unik tuh. Konsultan UMKM. Ya, saya waktu itu ada pekerjaan bersama PLN, lalu ada teman-teman di sini dapat jobnya, yaitu peningkatan kualitas kerja, peningkatan kapasitas kerja pengusaha kecil yang tadinya pakai manual ditingkatkan menjadi pakai alat listrik, pakai energi besar, jadi produksinya meningkat. Mulai dari pembuatan kerupuk, pembuatan roti, penggilingan kopi, dan industri kecil lainnya, kita lakukan pendampingan.
supaya produksinya meningkat. Yang kedua, kita membantu untuk menjadikan portalnya ke badan pembiayaan, apakah itu perbankan, operasi atau BUMN. Jadi kita mendampingi mulai teknis, kemudian pembiayaan sampai pemasaran. Nah, ini menarik bagi saya. Jadi Keliling Samarinda ini sudah sejak tahun 97 saya lulus, 98 saya menjadi konsultan usaha pengusaha tempe se-Samarinda sudah, usaha kerupuk, giling kopi, roti dan sebagainya yang pakai alat, tapi dirubah menjadi dengan industri memakai alat penggilingan yang pakai listrik. Itu menarik. Hanya berlangsung sekitar 1 tahun. Karena pekerjaannya 1 tahun, kita pendataan sudah selesai, bantuan permodalan sudah kita. Jadi seperti Anda juga, seperti orang sugih juga, kita membantu orang cari modal. Padahal kita sendiri kurang modal gitu kan. Tapi itu Pak, rezeki itu nggak akan pernah putus kalau kita membantu sesama, ya kan? Iya. Ya kalau kita tidak bisa membuat jalan besar, ya kita buat jalan kecil, tapi jalan kecil ini menuju mata air. Nah, di mata air itu prinsip itu ada prinsip yang selalu ketika kita berbuat baik pada orang lain, yang puasa tidak akan pernah tinggal. Jadi berbuat baiklah pada orang lain, yang kita pasti akan juga memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Itu prinsip. Benar. Iya. Anda jangan hanya kepingin untung sendiri, tapi ini juga harus berbagi, bisa ilmu, bisa yang lain. Itu tahun 98 ya. Nah, setelah itu masuk di 99, karena saya juga waktu kuliah pernah jadi ketua pengarah majalah kampus. Dulu saya suka bikin survei, penelitian di kampus, tulisan. Majalahnya itu terbitnya Nah, tahun 99 ada teman-teman wartawan, ada sahabat saya namanya Mas Erwin, itu senior wartawan sekarang di Jakarta. Kemudian senior saya lagi yang namanya Pak Safril Hanor, itu luar biasa membimbing dan mendidik saya. Saya ditawari masuk waktu itu magang di Kaltimpos. Ini luar biasa. Dulu seru waktu jadi wartawan, saat itu tidak seperti sekarang. Yang bisa jadi jam 9 kita kumpul merancang cari berita apa, lalu setelah itu kita mencari berita di lapangan. Nanti jam 3 kita harus cepat-cepat kembali karena foto-foto yang kita ambil, fotonya juga pakai foto manual, foto yang isi 24 atau 36 itu dicetak, lalu dipotong, yang masih ada bisa dipakai buat besok. Foto yang dicetak ini kita store ke redaksi untuk dijadikan foto pilihan untuk ditampilkan di koran. Itu dari Samarinda dibawa ke Balikpapan. Waktu itu belum pakai email gitu. Belum. Jadi pakai apa ngirimnya Pak? Ya manual. Nanti ada yang dari Balikpapan, percetakan di Balikpapan. Yang supir ini mengambil ke Samarinda. Foto aslinya nih diambil di Samarinda, dibawa ke Balikpapan. Nanti baru diolah di sana. Jadi kalau kita terlambat untuk media, ya sebagus apapun foto tidak akan ditampilkan. Kemudian, betul. Ini ngantri karena komputer masih disket mini itu, dan ngantri, ayo cepat gantian, kita juga mau ngetik nih gantian. Tapi itu tantangan. Iya, itu tantangannya sebagai wartawan ya Pak. Iya. Kemudian, wartawan setelah wartawan sampai tahun 2000 saya tidak lagi di wartawan karena waktu itu ada pilihan. Kan wartawan diputar ya, wartawan ekonomi, wartawan politik. Waktu itu wartawan politik ada kebijakan boleh terlibat di partai politik. Nah, saya mulai ikut berorganisasi masuk di partai politik di tahun 2000. Lalu pilih meniti karir
atau mengembangkan potensi di waktu itu belum kebayang juga anggota dewan. Tahun 2000-an saya sudah terlibat di partai politik. Lalu saat itu kan masih tentang waktu, saya tidak di wartawan, saya terlibat di partai politik, sementara saya kan tidak ada di partai. Jadi saya harus tetap bekerja. Nah, di situ saya mulai mengajar, seperti Universitas Widya Gama, Makam di Samarinda. Oh, Bapak jadi dosen? Bapak iya, jadi dosen juga? Jadi dosen juga. Oh, Setelah jadi wartawan itu jadi dosen, Pak? Iya, di Universitas Widya Gama, kemudian Sentra Pendidikan Bisnis di Samarinda. Ya, menikmati lagi, kita menikmati jadi dosen. Kemudian saya di dan alhamdulillah tahun 2004 itu saya terpilih menjadi anggota DPR. Nah, lalu bagaimana saya minta jamnya malam, cuma waktu itu yang mengajar saya pagi dan siang. Sementara pagi memutuskan proses saya alihkan ke yang punya kemampuan untuk mengajar. Saya sampaikan ini pengganti saya. Saya mendapatkan tugas di DPRD Kota Samarinda, tapi kalau mau fokus ini bolehlah stadium general atau apa itu ya reguler mengajarnya digantikan teman saya. Oke. Wow. Jadi di awal-awal karir Bapak sebagai anggota DPR itu juga masih sempat ngajar, tetap ngajar sebagai dosen ya Pak ya? Apa yang membuat Bapak tertarik akhirnya terjun ke dunia politik? Apakah karena memang tadi seperti yang kita omongin di awal ya, karena ayahanda ini sebagai salah satu orang yang membangun Samarinda, jadi ingin juga berpartisipasi biar bisa dikenang oleh anak cucu nanti, atau nggak sengaja karena ya udah ikut jalan hidup aja? Hidup ini perlu perencanaan, punya obsesi dan punya harapan. Jadi kita mengerjakan sesuatu, termasuk terlibat di partai politik. Jika begini, sebaik-baiknya orang, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Saya mengajar. Yang diajar adalah mahasiswa berapa? Satu kelas. Yang bisa saya berikan apa? Ilmu. Lalu bagaimana saya bisa berpikir, saya ini ingat bahwa ayah saya bikin jembatan dimanfaatkan banyak orang. Saya bisa berbuat apa ya yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, di ranah politik itu adalah jembatan untuk menuju namanya jabatan. Kalau kekuasaannya kesannya jabatan. Dengan kita tidak punya jabatan itu berbeda. Kalau tidak punya jabatan, suara kita kurang didengar baik. Kita tidak laku. Tapi ketika kita punya posisi, punya jabatan, bicara kita, cara berpikir kita, cara pandang kita bahkan ada bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, contohnya tadi di tahun 2004 saya jadi anggota DPRD. Tahun 2005 saya ditunjuk oleh DPRD Samarinda menjadi ketua panitia. Wow. Saya garap selama 6 bulan. Waktu itu ada pendidikan kita masih terbatas. Sementara ada undang-undang tahun 2003 tentang pendidikan nasional. Maju dengan anggaran 20%. Nah, di saat saya menjadi ketua pansus pendidikan, saya pikir ini ambil tempat daerah lain dan yang tertentu waktu dengan pendidikan nasional. Contoh peraturan daerah bisa mana? Beliau bilang begini, Rono, ini perda baru. Ini peraturan daerah pertama di Indonesia. Ya, hati ingin mendapatkan contoh perbaikan, tapi justru dimotivasi selesaikan segera cepat supaya ini bisa jadi contoh daerah yang lain. Nah, perda pendidikan kita yang pertama. Sebelumnya dari belum ada perda pendidikan,
anggaran pendidikan di Samarinda 24 miliar. Hmm. 24 M itu banyak nggak ya? Banyak banget itu Pak, banyak banget. Itu kalau dibeliin kuaci penuh kota Samarinda Pak. Kalau ditaruh di rumah kita, di kantong kita banyak. Apalagi dibelikan cendol. Iya benar. Tapi kalau untuk membiayai pendidikan di Samarinda itu biaya sekolah berapa ribu, biaya itu pakai kecil. Semangat saya harus memberikan manfaat bagi orang banyak. Dengan selesainya perda pendidikan, diamanahkan untuk DAP Samarinda biaya pendidikan sampai jadi 2006 mulai dianggarkan anggaran pendidikan kota Samarinda yang tadinya 5 miliar. Meningkatnya banyak kan? Apa manfaatnya? Banyak, Pak. Sejak saat itu warga di Samarinda yang tidak lagi diberi biaya. Yang kedua, guru negeri maupun swasta dan honor mendapatkan insentif. Lalu juga ada beasiswa, ada peningkatan kapasitas guru dan kuliahnya. Jadi anggaran itu bermanfaat bagi orang banyak. Nah di situ ada dengan kegiatan kita, dengan kebijakan dan dengan bermanfaat orang lain. Miliar kalau dari kita tadi tapi dengan kebijakan ini bermanfaat bagi saya dinikmati orang banyak. Ini baru belum lagi urusan kesehatan kita tingkatkan. Ketika memanggil dinas, usaha, koordinasi, kerja ketika ada itu bukan hanya pengusaha, kita minta warga Samarinda yang tidak punya pekerjaan, manfaatnya yang ada di Samarinda, itu bisa kita sebagai kebijakan yang kita jadi keren banget Pak. Yang namanya jabat itu harus selalu sebenarnya suara dari rakyat, karena prinsipnya pembangunan itu bukan apa maunya pejabat, tapi apa kebutuhan rakyat, itu harusnya betul, polanya begitu. Betul, dan Pak. saya pernah merasa susah, saya pernah merasa banyak benturan. Ketika kita sudah punya jabatan, kita review sedikit. Dulu kita susah, jangan juga biar lo susah, dulu saya juga susah, bukan begitu. Kita membuat hidup mereka jangan seperti susahnya kita dulu. Kita buat dia senang, kita buat bahagia. Kalau dia senang dan bahagia, dia pasti punya partisipasi untuk sama-sama membangun kota. Karena membangun kota ini bukan hanya kita. Benar. Setuju Pak. Karena tugas yang membangun kota itu bukan hanya pejabat saja, bukan hanya pemerintah saja, tapi kita semua. Ya, keinginan masyarakat apa harus diaplikasikan oleh pemerintah. Nah, pemerintah juga butuh bantuan masyarakat untuk sama-sama mengawasi dan membangun bersama, menjaganya. Pak, nah kan ini kan Bapak nih kan sebenarnya juga mencalonkan untuk jadi calon wali kota ya. Iya. Dengan basic Bapak adalah sebagai anggota DPRD. Dulu kota atau provinsi, Pak? Kota. Kota. Berarti tahu persis dong ya permasalahan kota ini seperti apa. Berapa periode, Pak? Berapa periode, Pak? 3 periode atau 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Pak. Itu kalau KPR rumah udah lunas tuh, Pak. Ya kan? Pak, nah kan setiap 5 tahun sekali pemilihan lagi, 5 tahun sekali lagi pemilihan lagi, 5 tahun sekali pemilihan lagi. Pertanyaan Caca, Pak, kenapa tidak melanjutkan untuk tetap maju lagi sebagai DPR kota? Apakah memang ada batasannya hanya 3 periode saja? Jadi seperti tadi saya sampaikan, hidup itu perlu punya perencanaan, punya obsesi, dan punya harapan
kita bukan harapan buat diri dan keluarga saja, tapi harapan apa yang menjadi harapan kita. Di DPRD jabatan yang sangat berwibawa, berharga, maka dipanggil yang terhormat. Tapi kebijakan yang namanya the leader of the city adalah major of the city. Siapa dia? Wali kota. Wali kota dan wakil wali kota itu adalah leader di setiap kota. DPRD. Tapi eksekusi pelaksanaan dari keputusan DPRD, apakah anggaran, peraturan daerah, kebijakan lainnya, yang melaksanakan adalah pemerintah dalam hal ini oleh wali kota dan wakil wali kota. Jadi saya kegagahan boleh saja, tapi yang penting begini, makanya saya sampaikan begini dalam suasana mudah-mudahan tetap guyup, aman, nyaman. Saya sampaikan begini, terbang tinggi Garuda, merah putih berkibar bendera. Mantap. Dalam pilkada bukan hanya untuk ajang mencari suara, yang terpenting kita menambah saudara. Mantap Pak. Saya kalah nih kalau ngomong pantun sama Bapak. Aduh, bukan main. Pak, ini satu pertanyaan lagi sebelum kita bacain teman-teman ikut berkomentar Pak ya. Satu pertanyaan lagi dari Caca. Bapak kan 3 periode nih Pak di DPR. Itu apa ya, effort yang luar biasa Pak. Karena setiap kali gini, Caca pernah ngomong sama teman Caca bilang, Pak Sarwono tuh hebat ya, aku bilang gitu. Karena beliau bisa 3 periode bertahan di DPR. Berarti harus pegang hati masyarakat, harus amanah. Apakah itu menjadi satu hal yang penting juga buat Bapak? Kuncinya Bapak selalu bisa kembali lagi naik. Karena itu bukan yang mudah Pak. Untuk bisa mendulang suara dari masyarakat itu kan bukan hal yang mudah. Apa nih Pak rahasianya Bapak sampai bisa 3 periode memegang hati masyarakat? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan prinsipnya bahwa ketika kita punya jabatan, lalu kita merancang sebuah pembangunan. Pembangunan itu bukan apa maunya pejabat, tapi apa kebutuhan harapan rakyat. Tapi ini jangan jadikan slogan. Kita harus benar-benar turun ke masyarakat, pagi sarapan bareng, ibadah bareng dengan mereka. Lalu kita Caca kapan diajak sarapan bareng Pak? Iya, boleh. Besok juga. Jadi boleh, Pak, ya. Kita langsung turun ke masyarakat, karena prinsip apa maunya masyarakat kan harus kita dengar. Kenapa kita punya 2 telinga, 1 mulut? Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada kita berpendapat. Kita harus lebih nanti di situ baru kita uraikan. Nah, prinsip ini yang membuat saya selama jadi anggota DPRD 3 periode, saya tidak pernah dalam prinsip pemilihan itu dengan cara money politik. Itu tabu bagi saya. Itu mendekat masyarakat, memahami apa maunya, dan kita memperjuangkan apa yang menjadi aspirasinya. Ya, alhamdulillah kedekatan itu membuat walaupun kita sudah maksimal, tetap saja ada yang belum puas, ada yang belum terakomodir karena kita juga punya kemampuan terbatas. Di DPRD ini kan saya 1 dari 45 anggota DPRD. Ya, nanti kalau wali kota ini kewenangannya lebih luas. Lebih luas, iya betul Pak. Dan manfaatnya juga. Keputusan lebih luas juga, benar. Iya. Nah Pak, kita bacain komen-komen dari. Kalau mau jadi pejabat, ini prinsipnya program kita harus bisa diterima dan kita siap. Jadi ada begini, banyak berlaga ayam bertaji. Mantap. Banyak petani menebar benih. Pilkada bukan ajang menebar janji. Mantap. Yang siap dipilih, berani ditagih. Sip Pak, aduh keren banget, ya ampun, saya kalah Pak kalau soal pantun Pak. Siap dipilih, berani ditagih. Cakep. Ya, mantap. Oke, silakan komentar teman-teman. Kira itu pantun juga Pak. Yang mana? Yang terakhir tadi. Ini ada ini Pak. Ini dari banyak banget Pak. Mungkin ada 20-30 kali yang nanya Pak. Ini ada juga ikut berkomentar. Semoga sakit hatiku pulih dan rezeki berpihak padaku sebagai pengobat hati. Ini tadi soalnya waktu kita tanya soal pernah nggak Bapak sakit hati sama seseorang, Bapak bilang nggak pernah ya.
Ini dari Luli Rinda juga. Alhamdulillah musuh nggak banyak, mantan nggak banyak Pak, tapi cicilan yang banyak Pak. Mudah-mudahan cicilannya cepat lunas, amin. Amin, amin. Lagi dari Lurinda, semangat Pak, sehat ala Pak Sarwono di masa muda dan masa pandemi ini, katanya tuh. Ngasih semangat buat Pak Sarwono. Pak, belajar pantun bisa jago begitu, kayak mana Pak? Katanya dia nanya nih. Dari Sylvia, belajar pantunnya dari mana Pak? Iya benar Pak. Ya alami saja. Oh dilatih aja, atau teman-teman harus sering-sering ngasih pantun ya berarti ya. Ada lagi nih Pak, hal apa yang membawa Bapak hingga menjadi wartawan pada saat itu? Kenapa Bapak pengen jadi wartawan? Wartawan, kita menulis kenyataan lalu memberitakan agar orang paham tentang kondisi realitas. Dan jangan sampai membuat berita yang miring, karena itu akan membuat orang lagi mengurangkan agar masyarakat bisa punya wawasan dan mengerti keadaan. Itu dengan apa? Iya benar-benar. Kalau menulis doang kita biar 1000 lembar kita tulis dari yang lembar dengan media dibaca orang. Koran waktu itu bentuknya. Waktu itu belum ada sosial media. Betul. Jadi informasi dari koran Pak ya, menjanjikan sekali pekerjaan sebagai wartawan waktu itu. Iya, siap. Pak, ini Caca mohon maaf dulu sebentar. Caca bilang dulu bahwa saat ini waktu kita sudah lebih dari 1 jam. Seharusnya setahu Caca durasi dari Instagram itu hanya berdurasi 1 jam. Berdurasi 1 jam. Tapi ini udah lebih dari 1 jam. Kita terusin aja Pak ya. Bapak ada acara lain Pak setelah ini Pak? Lanjut sampai sarapan pagi kita. Wih, benar-benar sarapan pagi benar. Jadi kita bacain komen teman-teman yang sudah masuk nih Pak. Sembari dijawab juga sama Bapak. Iya Pak ya, kalau dulu tuh memang wartawan itu pekerjaan yang menjanjikan karena tidak ada sosial media, tidak ada tempat orang untuk bercerita atau menanggapi satu hal selain di koran. Dapat duit juga nggak Pak dari koran Pak? Jadi wartawan itu menjanjikan juga nggak pekerjaannya? Pasti ada lah, kan sesuai dengan. Oh ada. Ada yang pemula, ada yang sudah masuk. Nah ini ada yang nanya Pak, hal unik apa yang Bapak alami selama menjadi wartawan? Hal unik, banyak yang unik. Kita menulis, ada kan orang yang memaksa berita dia harus masuk. Sementara kan kita menilai ini layak atau tidak menjadi berita. Iya. Nah, karena ini gimana sih Pak? Yang seperti ini kan kita tidak memutuskan sendiri. Kita punya berita kita. Ada yang namanya tim redaksi nanti akan mengoreksi layak atau tidaknya. Nah di situ kita punya hal unik. Kita bagus. Ada situ kita harus mengerti kemauan kita tidak mesti karena bisa jadi orang menilai ada yang bagus untuk Kita lanjut lagi Pak ya, pertanyaan berikutnya ya. Awal mula Bapak jadi wartawan itu ceritanya seperti apa Pak? Awal mula itu sepertinya backgroundnya juga ada lagu itu di belakang Caca. Itu judul lagunya saya tahu, namanya Kenanglah Aku. Oh iya benar-benar Bapak kedengeran ya Pak ya, bisa aja Bapak nih. Kenanglah Aku. Jadi karena ingin dikenang? Enggak, itu hubungannya lagu aja. Awal mula jadi wartawan ya, karena pernah aktivitas menulis waktu di kampus, kan pernah pegang majalah kampus ya. Lalu teman-teman yang sudah berada di media, koran yang cukup besar di Kaltim mengajak, ayo gabung nih, kita belajar nih, kita gabung. Ya, ya masa ini ya, transisi setelah pekerjaan jadi konsultan UMKM, saya mengisi waktu ya, wartawan, dan itu dinikmati juga. Memang ada yang beda ya, karena siklus hidup jadi berbeda. Kita pergi pagi merancang sebuah berita, cari berita, sorenya kita menulis berita di koreksi operatif, malamnya lagi kita merancang berita. Biasanya malam kita bisa beraktivitas lain gitu ya. Malam kita harus tetap full merancang berita. Di siklus yang berubah gitu ya. Ini menarik
menantang dan sesuatu yang Iya, jadi ini Pak ya kayak berkejaran sama waktu ya kalau di wartawan itu ya. betul. Apalagi di masa Oh, itu oh. kan. Untuk Iya, beritanya apalagi masa itu bagus, di mana berita dari koran. ya. Kalau fotonya bagus tapi terlambat kita skor, nggak dimuat. Padahal Iya, jadi sia-sia. kalau foto kita itu bagus, naik fotonya bagus dengan berita. Kalau bisa tampil di halaman depan, wah itu bonusnya lumayan itu. Oh, bonusnya lebih Iya. besar Pak ya? Iya, beda. Jadi foto depan dengan halaman di dalam atau belakang beda. Itu ada penilaian dari redaksi. Nanti honornya akan diterima di bulan kesekian. Lanjut Pak, ini ada pertanyaan lagi. Bukan pertanyaan, pertanyaan ya nih. Pak, pengalaman Oke. Bapak yang tidak Bapak lupakan sewaktu masa kuliah, seperti apa Pak? Oh, masa kuliah yang nggak dilupakan ya tadi, selain kuliah berorganisasi. Selain berorganisasi, kita juga mencari uang. Ya. Lalu yang tidak terlupakan lagi, kita juga stamina. Saya mengikuti dari Kempo. Dan di tahun 95, saya peraih medali emas untuk Kempo Samarinda. Wow. Bela diri. Itu yang menjadi emasnya di mana ya? Saya lupa kemarin sudah. Jadi bela diri Kempo Samarinda, setiap dojo itu bertarung di gedung di balik Gor Segiri itu ada gedung Bampas. Itu saya ikut. Tapi yang tidak terlupakan. Jadi saya mengikuti kompetisi camp, malamnya final itu saya dapat. Besok paginya saya harus berangkat. Besok paginya saya harus berangkat PKL. Partai kerja lapangan. Terus berangkatnya itu ke Pesak, Muara Wahau masih 50 km lagi. Jadi saya naik kapal di pagi harinya dengan kondisi tangan dan kaki saya bengkak-bengkak habis berantem di pertandingan Kempo. Ini bengkak-bengkak. Tapi keren banget Pak. Yang saya keren banget Pak. Tapi alhamdulillah PKL-nya lancar selama 1 bulan di hutan itu PKL-nya di hutan. Kita perkiraan, kita pemetaan kalau dikasih tanah. Seminggu kan orientasi, masa orientasi di hutan. Dari kedua baru. Bapak keren banget Pak. Masa muda yang benar-benar produktif sekali Pak. Saya waktu kuliah ngapain ya? Kayaknya saya kuliah saya pergi kuliah, selesai pulang, cuma itu aja kayak hidup saya Pak, kuliah Pak. Tapi hebat, Caca lebih terkenal dari saya hidup di dunia digital lah Pak. Saya di 3 zaman berarti ya. Tapi benar Pak, dulu ada teman saya pernah ngomong, teman atau guru saya lupa, yang pernah mengatakan bahwa kalau kamu ingin mengenal dunia, maka bacalah buku. Tapi kalau kamu ingin dikenal dunia, maka buatlah buku. Salah satunya menulis. Nah mungkin yang Pak Sarwono lakukan ini dengan menulis, dengan membuat artikel atau membuat berita di koran, itu juga salah satu cara Bapak terkenal di zaman Bapak. Betul, ya kan Pak? Iya. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya Pak ya. Ini banyak banget Pak, sumpah Pak, banyak banget Pak. Ada 30 lebih kali Pak. Wow. Ada yang nanya juga. Apa motivasi Bapak berjuang hingga bisa kuliah? Iya. Hidup jangan pernah menyerah. Kita harus tetap optimis. Dan jangan lupa berdoa kepada Yang Kuasa. Ada kata pepatah dan pantun begini. Ibarat mengambil jarum didapat, tepung tak berserakan. Manusia memang pandai berhitung, tapi Tuhan juga nanti yang menentukan. Benar Pak. Saya udah nggak bisa ngasih lebih dari 2 jempol nih Pak. Soalnya pakai sepatu di bawah Pak. Pokoknya keren. Ini Pak, ini kayaknya mahasiswa nih Pak, mahasiswi nih Pak. Pak, tips bisa sukses hingga bisa seperti saat ini apa Pak?
hanya ada 3 kata. Ya. Yang pertama, berusaha keras. Yang kedua, berusaha cerdas. Yang ketiga, tetap lakukan dengan ikhlas. Oh, ulang Pak. Tadi apa pertama Pak? Kita punya motivasi untuk terus kerja keras. Terus Kerja dilakukan keras. dengan kerja yang cerdas. Kerja Yang cerdas. ketiga, lakukan dengan ikhlas. Oh, mantap Pak. Kerja keras, kerja ikhlas. Tuh teman-teman. Kerja keras, Mantap. kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Itu jadi prinsip tuh, penting banget. Apalagi kalau misalnya jadi orang besar, jadi pejabat, mesti ikhlas bekerja. Ini ada yang nanya Pak mau tanya, kan Bapak awalnya wartawan, perjalanan hingga duduk dewan ceritanya gimana ya Pak? Tadi udah dijelaskan Pak ya ceritanya Pak ya, Bapak tadi udah cerita. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Pak, tips buat anak muda nih Pak, gimana agar bisa mencapai kesuksesan hingga Bapak bisa seperti saat ini? Udah dijawab juga tadi dengan 3 F. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Lanjut. Ini ada yang bilang dari Nasrul, Pak Sarwono kalem banget katanya. Wow, Bapak kalem banget. Bisa aja nih. Ada lagi, semangat Pak. Semangat Pak katanya. Terus semangat. Ya. Semoga karirnya lancar terus ya. Oh ini ke saya Pak. Ya. Semoga karirnya lancar terus ya Kak. Ya terima kasih. Ya. Isi videonya daging semua, mantap Kak. Apa yang maksudnya isi video daging semua? Mantap. Oke. Ya, apa nih? Ibu adalah orang. Oh ya ini benar, setuju Pak. Ibu adalah orang yang paling tegar Pak. Benar. Iya, perempuan itu jangan anggap remeh perempuan ya Pak ya, karena perempuan itu bisa lebih kuat dibandingkan kelihatannya gitu. Ngerti banget ya kan, Caca Pak? nih. Saya perempuan Pak, semangat Pak. Ya, karena perempuan menganggap kita sebelah mata kadang Pak. Ini ada lagi, stay safe ya Pak Sarwono katanya. Terima kasih teman-teman. Lanjut, semangat terus Kak. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari video-video Kakak. Terima kasih teman-teman. Ini juga ngasih. Jaga kesehatan ya Pak. Iya. Iya. Ini Kak, titip salam buat Ayahanda Haji Sarwono dari Adinda Muhammad Rizaldi. Nah Pak. Iya, dari Rizaldi katanya. Seandainya paslon nomor 3 terpilih sebagai wali kota Samarinda, permasalahan di kota Samarinda sangat kompleks pemecahannya. Iya sih sebenarnya, memang harus butuh suara yang kuat Pak ya. Maksudnya suara yang kuat, dukungan yang kuat. Kenapa Pak? Masalah di Samarinda ini kompleks. Banget. Maka untuk menanganinya bukan ditangani oleh Superman. Iya. Karena memang Superman tidak ada. Tapi masalah Samarinda bisa ditangani oleh super team. Super team. Semua masyarakat Samarinda itu punya potensi, anak mudanya punya wawasan, kemampuan yang luar biasa. Pemudanya juga punya wawasan, orang tuanya punya banyak pengalaman. Ini semua dipadukan menjadi kekuatan buatnya. Mengapa? Kebersamaan itu penting. Betul. Jadi untuk membangun Samarinda tidak bisa satu orang Pak ya, tapi semuanya karena kita adalah super team. Oke, seluruhnya. Betul. Saya setuju itu Pak. Jadi kita harus sama-sama membangun Samarinda. Ini ada lagi juga salam ZF. Mungkin Zairin Sarwono maksudnya Pak ya. Iya. Banyak yang dukung. Ini ada yang bilang halo Pak, dibilang itu cuma ngasih halo Pak doang. Halo Pak. Iya. Banyak yang ikut gabung halo Pak. Nah, dari sekian paslon yang ada, saya optimis banget Samarinda makin cerah bersama Bapak Sarwono. Amin. Ya itu doa Pak. Amin. Oh iya Bapak, ini ada juga yang ngomong, bisa nyanyi sebentar Pak Sarwono. Diminta nyanyi Pak. Lagu favorit apa Pak? Maunya apa? Pilih saja. Tadi yang dinyanyiin lagu di sini apa tadi tuh? Yang dinyanyiin sini tadi judulnya apa ya? Lupa Caca ya. Apa ya? Yang tadi lagu di sini lupa saya Pak. Yang paling favorit Bapak apa Pak? Kenanglah aku. Kenanglah
Itu Oh ya, kenapa aku coba? kenanglah aku jadi agak sedih ntar. Oh iya iya. Itu Jangan Pak, jangan kemana-mana Pak. Pembukanya sudah karamnya. Aduh. Iya. Lagu ini juga ada kemesraan ini. pesan buat Janganlah Anda. cepat. Ada lagu pesan dari Bang Haji Roma. Yang mana tuh Pak? Bukan judi kan Pak? Anak muda, namanya judulnya Darah Muda. Oh mantap Pak. Nyanyikan Pak. Rapnya Pak. Dari awal ya. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda, biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan, para remaja waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal. Itu bagus Pak, memang Pak, itu pesan buat kita anak muda Pak. Benar, itu pesan buat kita anak muda. Oh iya, Pak Sarwono ini juga suka bikin puisi kan Pak ya? Aduh. Ini jadi semuanya pantun, puisi, Iya, lagu. semuanya. Ya, tapi memang benar Pak ya, suka bikin puisi. Jadi buku ntar. Selingan. Pak pernah ini nggak sih Pak? Pernah bikin puisi buat ibu nggak sih Pak? Wih, buat istri Pak. Buat istri gini, gitu ya. Pernah nggak Pak? Di taman banyak indah bunga melati, juga banyak kumbang yang terbang. Banyak sekali wanita menawan hati, tapi hanya istri yang kusayang. Ih, apakah nggak meleleh tuh istri ya? Ini sampai ada bilang, Kak Sarwono keren banget tuh umuran Bapak nih kayaknya nih Pak. Iya. Keren. Iya. Keren gitu. Tapi Pak keren banget Pak. Kalau Bapak bisa pantun, bisa puisi, tapi jurusan malah pertanian ya? Yeah. Bukan jurusan sastra bahasa. Ya, jadi belajar dari mana Pak? Belum membiasakan begini. Misalnya Caca kuliahnya apa? Hukum Pak, hukum. Jadi gini, Fakultas Hukum. Caca kuliah di hukum, tapi membiasakan sehari paling tidak 1 jam membaca buku apa saja yang di luar dari bidang hukum. Oh gitu. Jadi siapkan waktu bukan hanya belajar tentang disiplin ilmu kita. Kita mau belajar seni, sastra, belajar ekonomi. Saya kuliah di pertanian. Saya juga membaca buku tentang pertanian, baca sastra, itu politik gitu ya. Jadi wawasan kita bukan terbatas pada disiplin ilmu kita saja, tapi wawasan kita bertambah. Kan tadi sudah bilang, itu jendela dunia. Iya. Tulis buku pantas. mengenal dunia. Pantas Bapak suka banget sama puisi sama pantun. Kalau puisi biasanya suka pengarangnya siapa Pak? Tapi kalau puisi yang lebih jago itu Pak Wagub, Pak Wakil Gubernur, Pak Hadi Mulyadi itu top betul puisi. Itu puisinya mantap. Saya bilang itu puisi berkelas. Iya. Puisi makna dengan salam buat Pak Wagub. Keren. Iya. Boleh. Mudah-mudahan nanti Caca bisa ngajak ngobrol Pak Wagub juga ya, Pak Gubernur juga kalau bisa ngobrol live IG kan keren banget tuh ya. Hebat banget. Iya. Tapi ada satu nama nggak sih Pak seniman puisi yang Bapak suka dari muda? Khalil Gibran mungkin. Khalil Gibran oke, dia puisinya itu tajam banget ya. Dia sederhana tapi saya tidak mengkhususkan dengan 1-2. Saya lebih varian karena di sini kita bisa dapat sentuhan hatinya, di lain bisa dapat di sisi yang lain bisa dapat nah, jadi semua kita ambil, tidak mengkhususkan satu, semuanya kita ambil manfaat untuk semangat kita
prinsipnya begini, puisi itu membuat hidup kita punya semangat. Kita bisa buat orang lain itu juga ikut semangat. Itu yang penting. Betul, betul. Iya, puisi itu kan adalah sebuah kesenian, keindahan, di mana orang yang menikmatinya itu tuh ya benar-benar larut di dalamnya sih Pak ya, betul Pak. Pak, kalau ngomongin seni itu kan tidak ada harganya Pak ya, bisa sangat mahal, bahkan bisa tidak dihargai. Bahkan seni di Kota Samarinda ini bukan hal yang menjanjikan. Ada teman saya tuh punya pacar pemusik, terus waktu dia mau ngelamar agak gimana gitu sama mertuanya. Menurut Bapak nih, buat kami nih pelaku seni, Caca juga pelaku seni kan, entertain, hiburan gitu. Gimana Bapak mandang seni di Kota Samarinda? Apakah kami anak-anak muda di Samarinda ini punya masa depan yang cerah Pak dengan seni Pak? Semua punya masa depan cerah. Saya juga seniman loh. Seniman, iya, tahu nggak seniman? Benar. Seniman, nggak tahu apa? Senang melihat teman senang. Oh mantap, seniman, bukan sedih Pak ya? Melihat senang. Gitu dia. Iya. Terus percaya diri, harus pede bahwa seniman, apapun aktivitas kita, pekerjaan kita jangan, apalagi menghadapi calon mertua gitu ya. Apalagi pandemi kayak gini Pak, ya Allah, nggak ada job Pak, sumpah bener deh. Itu terus diomongin. Jadi jangan mengatakan, mohon maaf ya, mau menikah karena belum mampu. Nggak ada istilah. Setahu saya, mampu itu bukan syarat nikah, tapi syarat naik haji. Ingat gak? Naik haji bila mampu, iya, betul, kan begitu. Betul. Itu tidak ada nikah bila mampu, tapi nikahlah bila mau. Kalau mau. Kalau mau, lahir batin. Jangan berkecil hati apapun profesinya. Jangan dilihat dari pendapatannya. Kan tadi sudah disampaikan. Bukan benar, iya betul. Itu tetap berpendapatan. Kalau tetap berpendapatan itu bisa 1 juta, bisa 5 juta, bisa 10 juta, bisa betul. Benar. Tetap semangat meskipun dalam kondisi tetap pandemi semangat. Ini ya teman-teman ya. Betul. Karena masih ada lagi nih Pak. Oke, ada. Kita jangan berprasangka tidak baik. Kita harus tetap optimis. Karena begini, kalau kita berprasangka yang tidak baik, maka Allah Tuhan itu akan memberikan seperti itu. Kalau orang mengatakan begini, sekarang hidup zaman ini susah, jangankan cari yang halal, yang haram saja susah. Kan sesusah itu. Tapi kalau kita optimis, walaupun sekarang zaman susah, pandemi membuat kita susah dalam ekonomi. Tetapi sepanjang kita kerja keras dan taat ibadah, rezeki pasti akan terbuka lebar. Maka terbuka lebar. Jadi harus semangat. Amin. Jadi iya, betul. Apa yang kita lakukan itu berawal dari apa yang dipikirkan. Iya. Dan dari apa yang dipikirkan membuat kita mampu melakukan, kita akan mendapatkan kebaikan. Betul. Begitu dia. Betul Pak. Ini ada Pak. Kak Sarwono, apa saran buat kami yang muda-muda ini untuk Samarinda bangkit? Sarannya untuk teman-teman yang muda. Samarinda bangkit itu kita tidak boleh bangkit sendiri. Kita tidak boleh ingin sukses sendiri. Makanya mengajak sama-sama. Kenapa harus bangkit? Apalagi Samarinda ini ibu kota Kaltim, dan Kaltim sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara. Berarti grid kita, pandang kita, cara memerintah kita, cara kita sama-sama meningkat. Jangan sampai nanti Kaltim ini ditetapkan sebagai ibu kota negara dan perkantoran di Kaltim menjadi ibu kota negara yang kabarnya kalau perkantoran terjadi ada 1,5 juta pegawainya. Jangan sampai kita semua ini jadi penonton. Karena apa? Karena kapasitas kita kurang dipenuhi dari tenaga kerja yang diperlukan. Ayo bantu. Jadi sekarang ini bukan hanya mencari pemimpin, tapi kita ingin bangkit bersama menuju majunya Samarinda untuk siap mengisi pembangunan di ibu kota negara Republik Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Presiden dari kota. Ayo bangkit sama-sama. Berruang depan mata. Kita boleh sampai kita boleh nyanyi, kita boleh hiburan, tapi jangan lupa kita juga harus potensi
diri kita dan adik-adik kita ajak bersama. Ayo kita bangkit, kita bangun negeri ini. Dan Mbak Caca bukan hanya seniman, telegram kelasnya, sudah kelasnya, karena kita berada di negara. Betul. Semangat. Iya, semangat Pak. Pak, ini waktunya panjang banget. Kayaknya mungkin kita harus bikinnya 2 sesi kali Pak ya. Setelah ini harusnya ada live Instagram berikutnya lagi biar rame. Bukan main, antusiasnya teman-teman keren banget, keren banget. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan Pak. Tapi Caca udah nggak sanggup kalau bacain, banyak banget soalnya. Banyak banget. Iya. Pak, apa nih terakhir nih Pak yang ingin Bapak sampaikan untuk kita anak-anak muda saat ini sebagai closing terakhir dari live Instagram kita ini. Mudahan kita bisa ketemu lagi di live Instagram berikutnya Pak ya, harus kita jadwalin karena Bapak kan juga termasuk yang sibuk nih. Biar kita intens terus biar teman-teman tuh biar makin kenal juga sama Bapak. Seperti Bapak bilang, mungkin banyak orang yang nggak suka sama kita, menganggap kita sombong karena dia nggak kenal kita. Jadi harus sering kenal kita. Gitu. Betul. Apa nih pesan Bapak buat kita semua Pak? Ayo kita bangkit, semangat untuk sukses. Bangkit bahwa kita tidak hanya berdiam diri seperti nasib kita saat ini. Kemudian kita semangat bahwa apa yang kita ingin lakukan itu akan terwujudkan. Dan yang ketiga, optimis bahwa kita bisa sukses. Kecubung batu dari Kalimantan, indah disanding dengan berlian. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Satu lagi, kota tepian kita buat bersih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Mantep. Saya juga ada pantun Pak. Saya juga ada pantun. Burung Rajawali cantik sekali. Burung Cendrawasih terbang tinggi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Alhamdulillah. Terima kasih. Next time kita ketemu. Kalau saya tidak punya tinta, saya tidak bisa menulis sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta, tidak hadir saya di siaran ini. Wih. Keren banget Pak. Aduh saya kalah nih Pak. Saya nggak bisa balas lagi Pak. Habis dah stop saya. Bukan tinta sembarang tinta. Tinta digores jadi tulisan. Bukan cinta sembarang cinta. Cinta untuk memperkuat persaudaraan. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat nggak sempat dibalas. Nggak nyambung Pak. Kalau soal itu ada hitungannya Mbak Cika. Hitungannya begini. 3 dikali 3 sama dengan 9. Oh mantap. 3 dikali 4 sama dengan 12. Mantap. Ingat tanggal 9 bulan 12, nomor 3 pilihan paling pas. Iya, mantap. Ya, keren banget Bapak. Ya ampun, nggak bisa dibalap, nggak bisa dibalap. Nggak bisa dibalap. Pak, terima kasih sekali lagi yang udah ikutan nimbrung sama Caca malam hari ini Pak ya. Sehat selalu untuk Bapak. Kalau misalnya ada jadwal longgar, kita bisa ini lagi Pak, live Instagram lagi Pak ya. Baik, makasih. Terima kasih. Iya. Jangan lupa Pak Gub dan Pak Wagub dikasih kesempatan tuh. Pak saya mau dan Pak. Pak Wagub. Saya mau, tapi Bapak mau nggak ya? Saya tuh cepat ngajak Bapak untuk live Instagram aja. Saya tuh cenut-cenut Pak, takutnya Bapak tolak Pak. Apalagi Pak Gubernur sama Pak Wagub. Nanti saya bisikin, Pak Gub, Pak Wagub, ngobrol dengan boleh Pak ya. Cik gitu ya. Iya, bantuin apa? Mau Pak, saya Pak, mau Pak. Mau itu. Siap. Ya, makasih. Makasih ya Bapak ya. Sampai jumpa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu Caca dan Pak Sarwono. Semoga kita perjalanan karir Pak Sarwono bisa menginspirasi teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk aktifkan notifikasi Instagram live Caca, biar kalau misalnya Caca live, teman-teman itu bisa langsung ikutan nonton, langsung ikutan nimbrung ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk
subscribe juga channel YouTube Caca @mc.cacarisca. @mc.cacarisca. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share sebanyak-banyaknya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang udah nimbrung dari awal hingga akhir acara ini, hingga sesi ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan kita ketemu lagi di live Instagram berikutnya. Saya Caca Risca, pamit undur diri. Dadah!